Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan kajian kita. Tema tentang al-iman bil yaumil akhir, keimanan terhadap hari akhir, sampai pada tahap pembahasan tentang al-hisab. Pada pertemuan lalu kita bicara tentang apa itu hisab, dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis bahwa hisab itu pasti terjadi. Setiap orang pasti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap orang akan diperhitungkan oleh Allah atas apa yang telah dia perbuat selama di dunia. Prinsipnya bahwa kehidupan dunia itu adalah amal, sedangkan akhirat jaza, balasan. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kalian akan wafat, kemudian menerima balasan dari apa yang telah diperbuat. Seperti ungkapan Ali bin Abi Thalib, fa innal yawma amalun wala jaza' wa ghadan jazaa'un wala amal. Hari ini hari beramal, besok setelah wafat tidak ada amal, tapi di situ balasan. Nah, setelah seseorang wafat, kemudian masa alam kubur berakhir dengan datangnya hari kiamat, dan hari kiamat dimulai dengan al-ba'ats, bangkitnya manusia dari kubur. Lalu setelah dibangkitkan oleh Allah dari kubur, manusia akan dikumpulkan oleh Allah di satu tempat yang dikenal dengan al-mahsyar, tempat di mana manusia berkumpul di situ, mulai dari manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir. Bahkan binatang-binatang pun akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat itu. Dan tak luput pula para malaikat pun akan berdiri berbaris menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat itu. Setelah itu, tahapan yang ketiga adalah al-hisab. Datanglah waktu perhitungan, persidangan. Setiap manusia akan disidang oleh Allah. Setiap manusia akan diaudit oleh Allah. Kullu saghirin wa kabir, kecil maupun besar dari apa yang telah dia perbuat. Ada beberapa pembahasan yang berkaitan dengan masalah hisab ini. Hari ini kita akan bahas tentang bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menghisab setiap hamba itu. Prinsip-prinsip dasar dalam menghisab setiap hambanya.
Artinya kalau bicara tentang hisab berarti ada yang melakukan hisab, muhasibnya. Siapa yang melakukan perhitungan itu? Tentu yang melakukan perhitungan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan membuat perhitungan pada setiap manusia dari apa yang telah dia perbuat. Ada beberapa hal yang harus kita yakini berkaitan dengan Allah menghisab setiap hambanya. Yang pertama, la yazlimu mithqala dzarrah. Allah tidak akan menzalimi sekecil apapun dari seorang hamba. Maksudnya, sekecil apapun dari apa yang kita perbuat itu pasti ada perhitungannya. Kita tahu kalau kita mengucapkan sesuatu, walaupun itu ucapan yang sangat ringan sekali, ucapan itu pun bisa bernilai apa? Pahala atau dosa. Innal abda la yatakallamu bi kalimatin min sakhatillah. Seorang hamba berbicara dengan satu pembicaraan yang membuat Allah murka. Itu pun ada dosanya. Atau sebaliknya, wa innal abda la yatakallamu bi kalimatin min ridallah. Seorang hamba berbicara dengan pembicaraan yang membuat Allah suka, ridha sama dia. Dalam konteks ini Allah mengatakan tentang orang tua, wala taqul lahuma uff, jangan mengucapkan kata-kata ya uff, kalimat yang ringan tapi menyinggung perasaan orang tuamu, itu dosa ya. Ini ucapan ya. Allah tidak akan menzalimi seorang hamba. Sekecil apapun pembicaraan kita, apalagi pembicaraan yang panjang lebar, pasti di situ akan dihisab oleh Allah. Tidak akan luput. In khair fa khair. Jika itu baik, maka Allah tidak akan menzaliminya. Pasti kebaikan pula. Jika itu buruk, pasti Allah pun tidak akan menzaliminya. Itu pun akan menghasilkan balasannya. Begitu pula perbuatan. Sampai Rasulullah mengatakan imatatul adza 'anit tariq. Kita mengambil batu di tengah jalan, kita taruh di pinggir, itu pun Allah tidak akan menzaliminya. Pasti setiap dari apa yang kita perbuat ada balasannya, baik ataupun buruk. Dalam konteks ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di surat An-Nisa ayat yang ke-40, innallaha la yazlimu mithqala dzarrah. Allah tidak akan menzalimi seorang hamba mithqala dzarrah. Tahu arti dzarrah? Kalau terjemahan kita sebiji sawi. Kata para ulama seperti Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, dzarrah itu sigharun namlah, bayi semut. Semut beranak di bawah batu hitam di tengah kegelapan malam, di tengah hutan belantara, di tengah hujan gerimis. Kelihatan? Nggak kelihatan. Mithqal, seukuran zarrah. Akhirnya kata zarrah ini dibuat sebuah permisalan atas sesuatu yang kecil. Jadi sekecil apapun yang kita perbuat, Allah tidak akan menzalimi kita. Ya.
Fa in taku hasanatan yudha'ifha. Jika itu kebaikan, Allah akan lipat gandakan. Wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Allah akan berikan pahala yang besar. Di surat Al-Kahfi ayat 49. Allah berfirman, wa wudi'al kitab. Lembar catatan itu sudah dibuka. Lembar catatan artinya amalan kita, ucapan dan perbuatan kita dicatat oleh malaikat di sebuah lembaran-lembaran. Saat itu lembaran sudah dibuka di hadapan kita. Fataral mujrimina musyfiqina mimma fih. Orang-orang yang hidupnya banyak berbuat dosa, mereka penuh dengan ketakutan. Mimma fih, atas apa yang ada dalam lembaran-lembaran itu. Wa yaqulun, lalu mereka mengatakan, ya wailatana, binasalah kita. Ma li hadzal kitabi, ada apa dengan lembaran dan catatan ini? La yughadiru saghiratan wala kabirah, tidak menyisahkan sedikit pun, besar ataupun kecil. Illa ahsaha, semuanya dihitung, semuanya dicatat. Wa wajadu ma amilu hadira, mereka mendapati apa yang mereka perbuat terpampang jelas di hadapan mereka. Jadi kayak video yang diputar kembali, di mana kamera dari video itu selalu on dan selalu hidup, tidak pernah error, nggak pernah kehabisan baterai, nggak, selalu on tuh video, dan nggak akan luput kameranya itu dari gerak-gerik kita. Wa wajadu ma'amilu hadira, mereka mendapati apa yang sudah mereka lakukan terpampang di depan wajah mereka. Wa ma rabbuka bidhallamin, wala yadhlimu rabbuka ahada. Rabb kamu zat yang menciptakan kalian, zat yang memiliki sifat rububiyah, mengatur, menciptakan, berkuasa, memberi rezeki, tidak akan menzolimi kamu sama sekali. Lihat, zaman sekarang zaman browsing. Handphone itu sudah melebihi dari Al-Quran, bahkan melebihi dari istrinya. Istrinya ditinggal di rumah nggak apa-apa, tapi jangan sampai handphoneku yang ketinggalan. Dia gelisah kalau handphonenya ketinggalan. Bahkan sangat gelisah kalau baterai handphonenya mati, sampai rela dia membawa charger kemana-mana. Jadi kalau kita perhatikan, semi nggak waras kita ini sebetulnya. Ya kalau dibilang waras, ya nggak begitulah. Kok kebangetan amat kita ini sama handphone. Kalau dipakai untuk hal-hal yang sangat bermanfaat, ya itu akan lahirlah apa? Manfaat. Tapi yang terjadi apa? Kita ini kayak wartawan yang terkena target pengiriman berita. Jadi tidak mau apa? Tertinggal dari info. Seakan-akan dia wartawan senior yang udah hebat gitu. Setiap saat nggak mau ketinggalan dari media sosialnya. Baca ini, oh ada artikel dibaca, ini dibaca, oh ini langsung di-share, jadi main badminton gitu.
Dia terima bola, lempar lagi, terima, lempar lagi. Wa ma yudrika annaha kadzib. Kalau itu bohong bagaimana? Kalau itu ghibah gimana? Kalau itu membuka aib orang gimana? Kalau itu ngadu domba gimana? Kalau itu terkandung di dalamnya kebohongan terhadap syariat gimana? Menisbatkan sesuatu kepada hukum padahal itu bukan hukum Allah. Menisbatkan sesuatu kepada Al-Quran padahal itu bukan makna dari Al-Quran. Menisbatkan hadis kepada Rasulullah padahal itu bukan hadis Rasulullah SAW. Apalagi hari begini masa politik, isinya hanya menjelek-jelekkan posisi lawan. Maka semua orang yang terlibat dalam proses kirim mengirim, sedangkan dia tahu apa yang dia kirim, maka dia pun mas'ul, nanti dihisab oleh Allah. Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ada apa dengan lembaran ini? Dulu dia setiap jam mengirim berita-berita ghibah kepada orang. Bahkan Imam An-Nawawi rahimahullah di Riyadhus Shalihin mengatakan dosa orang ghibah itu bukan hanya pada mereka yang berghibah saja, tapi mereka yang mendengarkan ghibah pun terkena dosanya. Semua itu kena hisab, Pak. Orang-orang Israel dahulu diazab oleh Allah. Di antara sebab mereka diazab apa? Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Mereka dulu tidak pernah mencegah atas kemungkaran, bahkan mereka ikut serta melakukannya. Sekitarnya banyak melakukan kemungkaran, maksiat. Mereka tidak ikut mengingkari, bahkan mereka ikut serta dalam duduk-duduk dan kongko-kongko sama mereka. Ini berbuat mungkar. Dia tidak mengingkari, malah ikut duduk sama mereka. Kan saya nggak ngapa-ngapain. Ya, Anda nggak ngapa-ngapain, tapi Anda lebih dari ngapa-ngapain. Apa itu? Duduk sama mereka. Itu adalah pembenaran dari apa yang mereka perbuat. Ingkari, kalau tidak tinggalkan mereka. Ini yang banyak terjadi di masyarakat kita. Kita tak mengingkari, kita tak melakukan amar ma'ruf, tapi kita duduk di situ. Semua dihisab. Ya, semua dihisab. Yang lebih berbahaya, apa yang kita perbuat dengan handphone kita, itu semua akan dihisab. Kita nulis di medsos, tulisan kita dihisab itu nanti. Allah tidak akan mendolimi sama sekali. Kalau tulisan kita itu baik, ada pahalanya. Kalau tulisan kita buruk, ada dosanya. La yadhlimu rabbuka ahada. Rabb kita tidak akan mendolimi kita sedikit pun. Sama sekali tidak akan mendolimi. Ini prinsip yang pertama. Bahwa tidak ada yang terzalimi di sana. Secuil dari perbuatan kita ada hisabnya. Jadi berhati-hatilah dalam berbuat. Berhati-hatilah kita dalam bersikap. Semuanya ada CCTV yang merekam, yaitu mungkar, malaikat raqib dan atid. Ma yalfidhu min qaulin, tidaklah dia melafatkan satu ucapan, melainkan di situ ada raqib dan atid. Ada yang mencatat baik dan ada yang mencatat
buruk. Ini prinsip pertama. Prinsip yang kedua, Allah akan menghisab setiap hamba atas dosa yang dia perbuat sendiri, bukan dosa yang diperbuat orang lain atas kepada dirinya, tidak. Allah akan menghisab setiap hamba dari dosa yang dia perbuat sendiri. Karena di dalam syariat tidak ada yang namanya menanggung dosa orang, tidak ada. Udah santai aja, nanti saya yang tanggung jawab. Tidak ada dalam Islam begitu. Umpama nih rapat dalam sebuah DKM, rapat distribusi zakat. Ini mohon maaf nih ya. Terkumpul zakat sekian. Lalu DKM mengatakan, ini uang zakat kita akan gunakan untuk operasional kegiatan masjid. Ini banyak loh ini. Lalu yang lain mengatakan, maaf Pak, itu nggak boleh secara syariat. Nggak ada masalah. Ini kan untuk dakwah juga, umpama alasan dia. Kan ini kegiatan masjid, aktivitas masjid. Loh enggak Pak, nggak bisa. Sudah, nanti saya yang tanggung jawab di hadapan Allah. Kamu santai aja. Enggak ada. Semua yang terlibat di situ terkena dosanya. Orang yang berbuat, terus kita yang kena dosanya, tidak ada dalam Islam. Dalam Islam tidak ada istilahnya istri yang hamil, suami yang ngidam, tidak ada. Ya ke dia yang hamil, ya dia yang ngidam. Dia yang hamil, dia yang muntah-muntah. Ya. Walaupun seringkali dimanfaatkan oleh istri. Apa itu? Beliin makanan ini. Kenapa? Bawaan bayi. Padahal enggak. Dia aja yang kepengen ngerjain suaminya. Kalau nggak digituin, nggak dikerjain Ustaz. Nah, ya oke lah. Jadi yang dihisab adalah apa? Dosa yang dilakukan oleh setiap orang. Tidak ada dosa turunan, tidak ada. Disebutkan dalam beberapa ayat, contoh di surat Al-An'am 164. Allah mengatakan, Qul aghairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai'. Katakan, apakah selain dari Allah kalian akan mencari Rabb, pencipta, pengatur, pemberi rizki, padahal dialah Allah itu adalah Rabb saya. Ini tauhid. Ini pembahasan tentang tauhid, bahwasannya Allah lah yang memberi rizki, Allah yang mengatur, Allah yang memberikan nikmat, Allah yang berkuasa, Allah yang memberikan kesehatan, Allah yang memberikan kesembuhan dan sebagainya. Wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha. Setiap jiwa tidak akan mendapatkan hasil dari apa yang dia perbuat kecuali dari perbuatan dia sendiri. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Dosa itu tidak akan dibebankan kepada orang lain. Orang tidak akan terbebani oleh dosanya orang lain. Summa ila rabbikum marji'ukum. Lalu kalian semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Lalu Allah akan memberitahukan kepada kalian atas apa yang kalian perselisihkan. Jadi ayat ini surat Al-An'am ayat 164 menjelaskan bahwa manusia akan mendapatkan balasan dari apa yang dia perbuat sendiri. Ya, tidak ada istilahnya dosa turunan, tidak ada. Kalau dosa ada turunan, kalau pahala nggak ada pahala turunan gitu ya. Ya kalau dosa baru dibilang ada turunan, kalau pahala enggak buat gue sendiri, ya kan lucu namanya.
Ya, dalam Islam tidak ada yang seperti itu. Di ayat yang lain juga ada di surat Al-Isra ayat 15. Faman ihtada fa innama yahtadi li nafsih. Siapa yang mendapat hidayah, maka dialah yang mendapatkan petunjuk itu untuk dirinya. Wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Siapa yang sesat, maka kesesatan itu dia yang menuai sendiri. Jadi setiap orang akan memikul dosanya masing-masing. Tidak ada dosa yang dipikul oleh pimpinannya. Ada aliran di Indonesia yang dulu dikenal dengan nama NII. Mereka meyakini bahwa imamnya dialah yang akan menanggung semuanya. Jadi kalau sholat, saya baca literasi dari mereka, ditulis oleh mantan tokoh mereka yang taubat. Mereka mengatakan, jadi kalau sholat, maka jamaahnya bisa meninggalkan sholat. Kenapa? Cukup dia mengatakan imamnya saya wakilkan ke imam saya. Wah enak tenan, Pak. Enak tenan, Pak. Gitu. Ya. Coba dosa juga saya serahkan ke imam saya, gitu ya. Nanti kalau masuk neraka, kamu yang nyemplung, saya enggak, gitu ya. Kok enggak berpikir begitu ya? Jadi ini tentu aliran yang sesat. Tidak ada di dalam Islam yang seperti itu. Rasulullah SAW aja mengatakan kepada Fatimah, ya Fatimah, anqidhi nafsaki minan nar, fa inni la ughni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah, selamatkan dirimu dari api neraka, selamatkan sendiri dirimu dari api neraka, karena saya tidak bisa bantu kamu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap orang akan bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Likulli imri'in yauma idzin sya'nun apa? Kenapa? Biar saya aja. Kenapa dia apa ini nih? Di bawah tenda, tendanya mau dibongkar. Oh. Ini ada 2 mobil di bawah tenda. Akhirnya mobilnya yang mau dibongkar. 2935 sama 1323. 2935 sama 1323. Mobilnya mau dibongkar, Bu. Ya. Jadi inilah yang ada dalam Islam. Rasulullah SAW sendiri mengatakan kepada putrinya, wahai Fatimah, selamatkan dirimu dari api neraka, karena aku tidak bisa membantu kamu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang ada syafaat uzma, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti, tapi syafaat itu wala yashfa'una illa limanir tada. Mereka tidak bisa memberikan pertolongan syafaat kepada orang lain illa limanir tada, kecuali penerimanya itu diridhoi oleh Allah. Jadi semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah, setiap orang pasti akan bertanggung jawab pada apa yang dia perbuat sendiri. Yang lebih jelas lagi Allah sebutkan di surat Fatir ayat 18. Wa in tad'u muthqalatun ila himliha la yuhmal minhu syai'un walau kana dza qurba. Jika ada suatu dosa yang ingin dibebankan kepada dia, maka tidak akan ada orang yang bisa memikul beban itu sama sekali. Jadi tidak ada orang yang bisa memikul beban dosanya orang lain, tidak ada. Setiap orang akan memikul apa? Dosanya masing-masing. Makanya diisyaratkan oleh Allah di surat Al-Insyirah. Apa itu? Allazi anqadha dhahrak.
dosa itu, perbuatan dosa akan menjadi beban pada punggungmu sendiri. Lihat. Anqadha dhahrak, yang melepaskan beban berat dari punggungmu itu Allah. Berarti yang menanggung beban dosa siapa? Dia sendiri. Kamu yang memikul beban dosa dan kamu yang merasa berat dari dosa itu sendiri. Kemudian di hadis kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap diri dari kalian itu pemimpin dan setiap diri dari kalian itu akan bertanggung jawab di hadapan Allah masing-masing. Setiap diri dari kalian akan bertanggung jawab di hadapan Allah masing-masing. Jadi tidak ada orang yang berbuat baik dia yang dapat pahala, orang yang berbuat dosa dia yang dapat dosanya. Tidak ada. Setiap orang yang dosa dia akan mendapatkan dosanya sendiri. Dia yang berbuat pahala dia yang mendapatkannya dia sendiri. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan hadis idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salas, jika seorang anak Adam wafat, dia tetap akan mendapatkan pahala. Ya kan? Loh, kok bisa? Dia akan wafat. Kok bisa dia terus mendapatkan pahala? Amal sedekah jariyah. Apa? Ilmu yang bermanfaat, anak soleh. Kok bisa? Ini orang wafat. Dia pernah sedekah karpet ke masjid, yang contoh kecil-kecil aja, sedekah karpet di masjid, lalu yang bersangkutan wafat, maka dia terus mendapatkan pahala dari apa? Dari karpet yang dipakai sholat oleh jamaah di masjid itu. Dia bangun masjid, yang bersangkutan wafat, maka dia tetap mendapat pahala sehari dari setiap orang yang melakukan sholat di masjid itu. Loh, kok bisa? Ini buktinya orang yang berbuat sholat, orang yang sholat kok dia ikut pahalanya? Jawabannya, ini bukan kebaikan orang si A yang berbuat baik, tapi si B yang dapat pahalanya. Bukan. Tapi si B tasabbab, dia melakukan perbuatan. Itu keringat dia, itu energinya dia, itu perbuatan dia. Apa perbuatan dia? Bangun masjid. Ya kan? Itu perbuatan dia. Dia bangun masjid. Dengan keringatnya dia, dengan hartanya dia. Dia beli karpet. Beli karpet itu perbuatan siapa? Perbuatan bapak ini, ibu ini, atau perbuatan orang? Perbuatan dia. Dia yang beli karpet. Dia mengeluarkan uang untuk beli karpet. Lalu siapa yang mendidik anaknya? Orang tua ini. Orang tua ini berusaha keras mendidik anaknya. Maka ketika dia wafat, dia pun terus mendapatkan pahala dari apa yang dia perbuat. Jadi ini bukan kasus apa itu? Perbuatan orang terus dia yang menuainya. Bukan, ini perbuatan dia sendiri. Faham? Jadi tidak ada kontradiksi dengan hadis amal soleh dari orang yang sudah wafat terus mengalir. Tidak ada pertentangan dalam kasus seperti ini. Faham? Kemudian ada sisi yang lain. Si A tidak sholat umpamanya. Si A minum minuman keras. Si A zina. Siapa yang menanggung dosanya? Si A. Tapi dari dia tidak sholat, dari dia minum minuman keras, dari dia zina, perbuatan zina ini memang dosanya dia yang menanggung, tapi perbuatan ini mengandung dampak buruk. Faham? Perbuatan ini ada dampak buruknya. Apa dampak buruknya? Banyak. Yang terkena dampak buruknya apakah dia doang? Tidak, semua orang terkena dampak buruknya, Pak. Ngerti?
Yang buang sampah siapa? Si A. Yang buang sampah sembarangan siapa? Si A ini. Yang kena dampak buruk dari dia buang sampah sembarangan siapa? Semua warga. Tapi yang kena tegur sama Pak RW siapa? Semua warga ditegur? Enggak, yang buang sampah sembarangan. Faham logikanya? Jadi ini bukan hal yang kontradiksi, tidak. Dia yang dosa, memang dia yang terkena azab. Dia yang melakukan maksiat, memang dia yang dapat dosanya, tapi orang lain kena dampaknya, biasnya ke ini semua. Bukan yang lain kena dosanya, enggak, yang lain kena dampaknya. Jika Allah ingin mengazab suatu kaum, maka Allah azab semua. Yaghzu jaisun al-Ka'bata hatta idza kanu bi baida'a minal ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Nanti di akhir zaman akan muncul sebuah pasukan perang yang akan menyerang kota Ka'bah, yang akan menyerang Makkah, Ka'bah. Ketika pasukan itu berada di sebuah gurun, di sebuah tempat, Allah yukhsaf, Allah khas, Allah tenggelamkan semua pasukan itu. Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, alaysa fihim aswaquhum?" Ya Rasulullah, di situ ada orang-orang yang numpang dagang, numpang jualan, numpang lewat, atau rumahnya di situ. Kena juga. Rasulullah jawab apa? Nanti di hari kiamat dipisah-pisah sama Allah. Hari kiamat nanti dipilah-pilah. Oh, ini yang cuma numpang dagang. Oh, ini mau ke masjid cuma kena azab. Oh, ini lagi sholat ke masjid. Oh, ini yang taat. Oh, ini lagi dugem kena. Oh, ini lagi nongkrong dengerin musik di pojok kampung main gitar. Oh, kena daya azab. Yang ini enggak, dipisah. Tsumma yub'atsuna 'ala niyatihim. Mereka nanti dibangkitkan dari kuburnya sesuai apa? Niatnya. Wa hussila ma fis, yang di hati mereka yang muncul. Tapi kena azab enggak di sana? Kena, dampaknya kena semua. Makanya kata seorang penceramah apa? Lo yang minum, lo yang zina, tapi kita yang kena azabnya kampret gitu kan gitu. Ada penceramah yang lagi rame kan gitu ya. Ya bagus juga ya. Memang benar, ente yang zina, mereka yang kena LGBT, tapi yang kena azab nanti senegeri. Ya ini bukan berarti dosanya dia dipikul oleh semua orang sekota, tidak. Dia yang memikul dosa mereka masing-masing. Ini yang berbuat maksiat, dia yang memikul. Cuman kita kena baunya, kena dampaknya. Makanya bayangin kalau kepala keluarganya, suaminya nggak sholat, gimana? Hah? Yang kena azab siapa? Semua. Istrinya nggak taat, nggak mau sholat. Ustadz, saya pusing Ustadz, kasihan anak saya. Kenapa Pak? Istrinya ngelawan Ustadz. Setiap kali disuruh sholat, itu malah ngelawan Ustadz. Marah-marah, ngelawan, mengucapkan kata-kata yang kotor. Kalau dinasehati, sudah ngelawan luar biasa. Udah terlalu sering begitu Ustadz. Apa solusinya Ustaz? Cari istri lain, repot ah. Ya udah cari istri lain. Loh kok begitu Ustaz? Ya sudah, Bapak kan sudah jawab sendiri. Sudah dibolak-balik, udah sering di nasihati. Ya cari istri lain, perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Santai aja bro gitu. Ya.
Sama kebalikannya, Ustadz suami saya nggak mau sholat, sudah dinasihati, malah saya dibentak-bentak Ustadz, malah saya dimaki-maki kalau itu. Udah sering, sudah cari suami lagi, yang ganteng masih banyak. Ini masalah yang nggak bisa ditolerir ini berbahaya sekali. Ya memang dia yang menanggung dosanya. Tapi yang kena dampak buruknya apa? Semua. Makanya di surat Al-Falaq sama An-Nas bunyinya apa? Min syarri ma. Lihat. Allah mengatakan min syarri, dari kejahatan yang dihasilkan dari siapa? Makhluk yang jahat itu. Min syarri ghasik. Allah tidak mengatakan min ghasik, tapi min syarri ghasik. Kata Ibnu Qayyim, dari kejahatan yang dihasilkan dari munculnya waktu malam. Bukan waktu malamnya. Waktu malam itu rentang orang berbuat jahat. Kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat itu akan menghasilkan buah jahat. Jangan sampai kamu terkena buah jahatnya. Min syarri hasidin idza, dia yang hasad sama Anda, memang dia yang kena dosa hasad, tapi hasadnya si fulan kepada Anda yang kena dampaknya. Faham? Jadi ini tidak berlawanan dengan pembahasan ini, bahwa setiap orang akan bertanggung jawab atas kemaksiatan dan dia akan menuai dari pahala ketaatan yang dia lakukan itu. Man zara'a hasad. Pepatah Arab bilang, siapa yang nanam, dia yang menuai. Masa dia yang nanam, orang lain yang nuai? Nyolong namanya. Nah ini, jadi begitulah, anak soleh itu usaha dia, jeripaya dia. Khair ma yaksibul mar'u min Rasulullah SAW mengatakan al-waladu min kasbi abi. Orang tua anak itu jerih payahnya orang tua. Anak itu jerih payahnya orang tua. Anak saya nakal Ustaz. Aduh, susah dikasih tahu. Berarti apa? Kalau saya malu ngomong begitu. Kenapa? Berarti ibunya, bapaknya yang ngomong itu lebih nakal. Faham? Kenapa? Anak itu jerih payahnya siapa? Orang tua. Jadi kalau Anda bilang anak saya nakal, berarti Anda lebih nakal dari anaknya. Atau Anda pun nakal. Enggak nurut Ustaz anak saya, berarti Anda pun tidak nurut, walaupun ini bukan hukum yang bersifat pasti ya, tidak bersifat pasti. Yang ketiga, prinsipnya dalam proses hisab nanti di akhirat, Allah akan melipat gandakan kebaikan dan Allah tidak akan memberikan dosa atas kemaksiatan itu kecuali yang semisal dengannya. Ketaatan akan dilipat gandakan oleh Allah. Sedangkan kemaksiatan akan dibalas dengan semisal. Sudah. Jadi tidak ada prinsip melipat gandakan dosa. Tapi kalau pahala dilipat gandakan. Kenapa? Ini menunjukkan bahwa rahmat Allah itu jauh lebih luas dibanding apa? Murkanya. Contoh gini Pak. Si A bersedekah 5.000. Allah akan balas. Berapa balasannya? 700 kali lipat. Bahkan berlipat-lipat ganda. Ketika musim paceklik tiba di kota Makkah,
Para pedagang-pedagang Quraisy tidak mendapatkan suplai barang, tidak mendapatkan suplai barang dagangan, tidak ada suplai barang dagangan, kosong. Dan saat itu benar-benar musim paceklik yang luar biasa, kesulitan barang. Di saat itu Utsman bin Affan mampu mendatangkan barang dagangan sebanyak, dalam satu riwayat, 1000 ekor onta. Riwayat yang lain 900 ekor onta. Maksudnya apa? Setiap ekor onta dipenuhi dengan kebutuhan pokok. Dan di situ ada 900 sampai 1000 ekor. Setiap ekornya full dengan barang makanan pokok. Di saat apa? Pasar kering dan kosong dari kebutuhan makanan pokok. Dalam waktu itu Utsman datang. Kira-kira kalau kita, Pak, kita jual berapa, Pak? Hah? Kita akan menggunakan rumus aji mumpung. Tapi mereka yang beriman tidak. Itu para pedagang sudah ngumpul di depan rumahnya Utsman. Baik Utsman, kami siap membeli barang daganganmu. Utsman mengatakan, berapa keuntungan yang kamu berikan kepada kami, kepada saya? 1 kali lipat. 1 kali lipat. 1 kali lipat loh, Pak, bukan 10%, Pak. Utsman bilang apa? Enggak mau, kecil. 2 ya Utsman? Enggak. Kecil. Rapat mereka. Wah. Utsman, kami akan beri kamu keuntungan yang tidak pernah ada. Ya karena kondisi sudah mencekik sudah. 3 kali. Utsman bilang apa? Enggak mau. Gila kamu Utsman. Kamu mau berapa? Saya mau 10. Wah, Utsman sudah kelewatan. Bahkan saya mau 700. Siapa yang mau beli? Tidak ada yang mau beli. 10 aja nggak ada yang mau beli, apalagi 700. Ada. Siapa yang mau beli? Allah. Saya jual sama Allah. Masuk kamu apa? Saya sedekahkan itu 1000 ekor sama barang pokok. Semuanya saya sedekahin. Saya sedekahin semua. Allah yang ngasih untung saya 700. Ayo Bu. Di saat tidak ada beras, tidak ada kebutuhan pokok, justru malah dibagi-bagi gratis. Ada zaman sekarang? Ada. Mimpi dulu nanti siang. Yudha'if, dilipat gandakan oleh Allah ketaatan. Contoh hadis yang masyhur yang sering kita sebutkan, laki-laki yang masuk surga, kemudian dia bisa keluar masuk surga gara-gara apa? Motong apa? Ranting pohon yang menjorok ke jalanan dan mengganggu pejalan kaki, dibalas sama Allah apa? Surga, dan dia bisa keluar masuk dari surga, Bu. Masuk surga sono, masuk lagi sono. Gara-gara apa? Motong ranting pohon menjorok ke jalanan, mengganggu pejalan kaki. Terus jangan mikir kalau kita tak potong-potongin aja tuh ranting pohon di jalan. Tidak. Ini menunjukkan bahwa apa? Kita tidak tahu kita mendapatkan rahmat Allah dari amalan saya yang mana. Itu pelajarannya. Kita tidak tahu, Pak Bu. Kita bakal mendapatkan rahmat Allah dari amalan saya yang mana? Dari sholat saya? Jangan pede. Dari ini, jangan. Belum tentu. Bisa jadi Allah memberikan rahmat kepada kita dari perbuatan yang gak kita sangka-sangka. Allah kasih situ. Sampai Rasulullah mengatakan apa? Kalau Anda makan, ada tersisa makanan itu sedikit kamu makan. Barangkali itu rahmat Allah yang tersisa. Contoh lagi, bahwa kebaikan itu dilipat gandakan luar biasa oleh Allah. Apa? Perempuan. Cukup perempuan itu taat sama suaminya, nurut,
goreng tempe, ikhlas karena Allah, itu pahalanya besar nggak? Besar. Tapi kalau goreng tempe ngedumel, ikhlas. Jadi ini contoh, Pak. Ma'at amta bihi nafsak falaka biha sadaqah. Ma'at amta bihi zaujak falaka biha sadaqah. Ma'at amta bihi waladak falaka biha sadaqah. Oh, kama qal. Anda ngasih makan dirimu sendiri, ikhlas karena Allah, Allah akan berikan pahala sedekah. Anda ngasih makan untuk suamimu, untuk istrimu, itu dapat pahala. Ngasih makan untuk anakmu, itu pahala sedekah. Bayangkan, semua dilipat gandakan ketaatan itu. Tapi kalau maksiat, dia tidak mendapatkan dosa kecuali semisal itu aja sudah. Dosamu ini ya dapat ini tok. Lihat, artinya apa, Pak? Artinya Allah itu sayang sama hambanya. Peluang untuk masuk surga itu dibuka. Sebesar-besarnya. Masuk neraka itu sebetulnya peluangnya apa? Disempitin, dikasih sedikit-sedikit. Tapi ingat, sedikit pun kalau terus menerus juga jadi bukit. Apa dalil dari semua? Lihat di surat Al-An'am ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Lihat, siapa yang melakukan satu hasanah, maka dia mendapatkan 10 kali lipat dari itu. Wa man jaa'a bis sayyi'ah, siapa yang melakukan sayyi'ah, kemaksiatan, fala yujza, dia tidak akan mendapatkan balasannya illa mislaha, kecuali yang sama dengan dia saja. Wahum la yuzlamun, mereka tidak akan dizalimi. Lihat, kebaikan berlipat, maksiat itu. Jadi benar kalau Allah menyebut manusia ini apa, Pak? Kalau omongan orang Surabaya, manusia ini apa? Goblok, Pak. Apa? Goblok kata orang Surabaya, Pak. Mantap kalau ngomong memang. Goblok, Pak, manusia ini. Kenapa? Pintu kebaikan itu apa? Lebar, luas. Justru memilih apa? Yang kecil-kecil tapi terus menerus. Makanya Nabi bilang, iyyakum wa muhaqqiratiz dzunub, hindari atas diri kalian sikap, perilaku, sifat apa? Muhaqqirat, menyepelehkan, merendahkan perbuatan dosa. Alah, cuman begini aja. Jangan. Kenapa? Fa innahunna idza ijtama'na yughlikna. Karena yang itu jika ngumpul juga akan membinasakan kalian. Penyair Arab mengatakan, la tahkiranna saghiran innal jibala minal hasa. Jangan menyepelehkan yang kecil, karena gunung itu terdiri dari tumpukan pasir-pasir yang kecil. Ya indah ini omongan penyair ini. La tahkiranna saghiran innal jibala minal hasa. Jangan menyepelehkan yang kecil. Kenapa? Gunung itu dari apa? Batu kecil-kecil, Pak. Tumpukan 1 ditambah 1 ditambah 1 kali umurnya dia. Berapa? Satunya seberapa? Makanya Rasulullah bilang, Allah bilang dan Rasulnya apa? Maksiat tidak dibalas 1, tapi di sini mengatakan maksiat dibalas semisal. Kenapa? Ini menunjukkan maksiat juga tingkat. Ada maksiat kecil sekali, ada yang lebih gede, ada yang mbahe maksiat. Mbahe maksiat apa? Syirik, menyekutukan Allah. Dia akan dibalas yang sesuai dengan itu, ya sesuai dengan tingkatan maksiat Anda, ya kan?
zina, dia dibalas sesuai dengan tingkat kemaksiatan dia, yaitu zina itu sudah. Tidak dilipat gandain dosanya. Zina dosa besar, berarti dosanya apa? Ya besar. Tingkat kemaksiatan besar itu zina, berarti dosanya durhaka sama orang tua, itu maksiat besar, berarti dosanya satu tapi segunung Himalaya. Ya ringsek juga. Tapi kalau ketaatan 1/10 Himalaya pahalanya. Kan goblok namanya, Pak. Dikasih apa? Kesempatan yang besar, justru milih apa? Itulah pinternya setan. Itulah dahsyatnya setan, Pak. Jangankan kita, Nabi Adam aja tergoda, apalagi kita. Sahabat aja ada yang tergoda dengan bisikan setan. Ada sahabat Nabi yang murtad, walaupun setelah itu beliau masuk Islam lagi. Jadi inilah prinsip dasar dalam apa? Hisab. Apa itu yang ketiga tadi? Allah akan menghisab pada setiap hambanya dengan cara apa? Melipat gandakan ketaatan dan tidak membalas kemaksiatan kecuali yang semisal. Jadi walaupun semisal, jangan mengatakan, oh santai aja bro, balasannya 1. Ya udah terserah. 1 kali segunung Uhud gimana? 1 segede Himalaya gimana? Kalau runtuh seperti malaikat yang jaga gunung ketika menemui Rasulullah SAW selepas Rasulullah ditimpukin orang sekota di Taif. Wahai Muhammad, jika engkau berkenan, saya akan angkat gunung Akhbasen, 2 gunung ini. Saya angkat, tak tumpahin ke kota mereka. Ya 1 gunung, tapi di situ 2, ada 2. Tapi kalau 1 ditumpahin gimana? Yang luber berapa laut? 1 lautan. 1 lautan, Pak. Yang luber itu 1 lautan. Bukan laut kanan, laut kiri, laut tengah, laut ini, laut itu numplak semua, enggak. Berapa laut? 1. Yang longsor berapa gunung? Berapa longsor? 1. Yang longsor, kok yang longsor? Yang apa namanya? Yang muntah berapa gunung? 1, Pak. Yang muntah 1 gunung. Dan yang longsor 1 daratan. Tapi yang rusak berapa? Ya makanya, mislaha, ini bahasa, lihat bahasa Al-Quran. Kemaksiatan tidak dibalas kecuali dengan apa? Semisalnya. Artinya maksiatmu semisal apa? Semisal pasir kecil? Atau maksiatmu semisal gunung Himalaya itu? Ya balasannya semisal itu. Na'udzubillah. Inilah rahmat Allah, Pak. Begitu luas rahmat Allah. Apalagi kepada hambanya yang beriman. Prinsip yang berikutnya, subhanallah ya, yaitu niatan baik saja itu sudah mendapatkan pahala di mata Allah. Niatan buruk belum dapat dosa. Paham? Punya keinginan berbuat baik, nggak jadi, itu sudah Allah catat sebagai pahala. Punya keinginan berbuat jahat, nggak jadi, nggak dikasih dosa. Tapi kalau ketaatan
kebaikan dikasih pahala. Tapi kalau keburukan nggak dikasih dosa sama Allah. Lihat, begitu luas rahmat Allah. Allah itu sayang sama kita. Man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanah. Siapa yang punya keinginan melakukan sebuah ketaatan lalu tidak dia laksanakan, maka dia tetap mendapatkan satu kebaikan. Dan satu kebaikan pahalanya berapa? Berlipat juga. Bagaimana kalau dia laksanakan, dia mendapatkan 10 kebaikan. Wa man hamma bisayyi'atin falam ya'malha kutibat lahu hasanah. Siapa yang punya niatan berbuat jelek, Allah nggak kasih dosa. Bahkan Allah kasih pahala. Bayangin. Niat keinginan jahat nggak dapat dosa, bahkan dikasih apa? Pahala. Tapi kalau dikerjakan, dia dapat dosanya sesuai dengan tingkatan maksiatnya itu. Faham, Pak? Belum. Contoh gini. Umpamanya saya punya keinginan ngajak umpamanya nih anak-anak umroh. Ya. Umroh. Kapan? Nanti aja pas liburan sekolah. Umpamanya ya. Atau saya mau ngajak orang tua umroh. Kapan? Nanti aja sekalian bulan puasa. Umpamanya. Tiba-tiba usaha anaknya ini bangkrut. Gak bisa dia. Usahanya bangkrut. Jeblok, sepi. Gak bisa dia. Maka dia tetap mendapatkan pahala apa? Keinginan dia untuk umroh. Dapat pahalanya sudah. Ayo. Atau yang sering terjadi nih. Orang tuanya ngomong gini. Nanti kalau rumah itu terjual, kalian semua saya ajak rumah umroh rame-rame sekeluarga. Kan gitu kan. Ini sering, saya sering sekali ditanya kasus seperti ini. Sangat sering. Rumahnya nggak laku-laku, Pak. Setahun, 2 tahun, nah laku-laku nih rumah, Pak. Lama nggak laku-laku. Yang laku orang tuanya. Apa? Wafat. Apakah itu dinilai sebagai wasiat? Tidak. Itu keinginan. Dia kan nggak bilang nanti kalau saya wafat dan rumah ini terjual, kan nggak ngomong gitu. Pikirannya beliau apa? Orang tua ya sebulan 2 bulan dia laku, kan gitu kan? Ternyata nggak laku-laku, dia yang laku duluan. Dia yang wafat duluan. Dapat pahalanya nggak? Dapat pahala niatannya itu. Ayo. Contoh lain. Nanti bulan depan saya mau mau ngasih uang atau sedekah ke siapa? Tetangganya. Kasihan dia. Saya mau kasih dia. Saya mau tutupi biaya-biaya sekolah apalah anaknya. Saya mau bayarin. Nanti aja bulan depan. Pas bulan depan anaknya sakit, opnam di rumah sakit. Nggak bisa. Syekh Muhammad Shalih Utsaimin mengatakan orang ini dapat pahala double. Pahala dari mana? Dari niatan dia ingin menyantuni itu fakir, dan pahala dia ngurusin anaknya yang sakit di rumah sakit. Dapat 2 pahalanya. Paham?
Lihat Islam ya, subhanallah, luar biasa. Allah itu sayang sama kita. Ini rahmat Allah nih. Keburukan, Mama, saya jengkel banget tuh sama dia. Saya kalau ketemu dia, saya mau gebukin dia, saya mau pukulin dia. Udah nggak kuat, saya jengkel banget tuh sama dia. Umpamanya, pas ketemu dia, nggak jadi dia perbuat. Para ulama mengatakan, kenapa dia tidak jadi mukulin? Kenapa nggak jadi dipukulin? Ternyata tuh orang badannya keker, lebih gede dari dia. Waduh, nggak jadi deh. Apakah ini cocok dengan contoh ini? Syekh Muhammad Shalih Utsaimin mengatakan tidak. Ini contohnya nggak pas kalau yang ini. Kenapa? Dia meninggalkan keinginan, tidak melakukan keinginannya. Kenapa? Kenapa? Karena faktornya dia nggak berani sama dia. Lain ceritanya. Tapi kalau dia mau pukul nih, ngelihat orangnya, ya Allah kesian nih, memelas gitu. Pak kesian Pak, saya Pak, ya Allah kesian deh. Nah nggak jadi deh. Ini yang dapat pahala Pak. Contoh lagi, suami istri berantem hebat. Udah laki keluar apa? Setelah mau pulang kerja, dia mikir, udah capek saya sama dia. Ntar nyampe di rumah, keinginan dalam hati, ngelawan lagi. Saya mau kampleng dia sekalian. Terus saya mau pulangin dia. Udah kesel dia. Nyampe rumah, ngelihat istrinya duduk memelas. Duduk melas gitu, kayak kerupuk kampung yang sudah 3 hari kakak laku. Itu kesian. Suaminya ngeliat, ya Allah, sambil gendong anak, melas gitu. Nggak jadi deh. Kenapa? Kasihan dia. Ini yang dapat pahala nih. Faham? Atau contoh kisah 3 laki-laki yang terjebak dalam gua. Ya kan? Lalu mereka masing-masing apa? Berdoa sama Allah. Yang satu punya niatan apa? Apa? Punya niatan jahat, yaitu mau menggauli ini perempuan yang dia sukai. Kan gitu? Lalu datanglah perempuan ini dengan niatan apa? Pinjam duit. Kan gitu kan ceritanya? Pinjam duit. Wah, ini pepatah Jawa Timur bilang, ulo marani gepuk katanya. Tahu artinya? Ular datang minta dipukul kepalanya. Ular datang minta diketok kepalanya. Jadi datang mau setor ceritanya. Bahasanya gitu. Wah, kesempatan. Si laki ini bilang, boleh saya pinjemin kamu dengan syarat saya mau tidur sama kamu. Kepepet nih perempuan. Ya udah. Ketika kesempatan itu sudah terbuka, si perempuan mengatakan, ittaqillah, takutlah kamu sama Allah. Nggak jadi. Dia dapat pahala. Makanya pintu guanya terbuka. Jadi dia mau berbuat jahat sama si fulan. Pas hari H dia mau melampiaskan kejahatan, ingat, ya Allah, ini dosa, nggak boleh. Nggak jadi deh. Nah, niatan jahat dia ini justru malah dibalas sama Allah dengan apa? Pahala. Jadi ini kan 2 kondisi yang berbeda. Faham? Dari inilah indahnya syariat. Jadi di akhirat nanti, yaumul hisab, jangankan perbuatan, keinginan berbuat baik pun mendapat pahala.
keinginan berbuat jahat pun yang tidak sempat dia lakukan atau tidak dia kerjakan, ya, tidak dia kerjakan, maka bukan lagi dia dapat dosa, tapi dia malah dikasih pahala sama Allah. Jadi benar-benar Allah tidak akan menzalimi siapapun. Faham? Makanya dari sini dalam masalah fikih itu nggak ada ceritanya orang umpama, kamu kenapa sudah nggak memberikan infak lagi sama istrimu? Kenapa kamu nggak nyamperin istrimu? Loh, kita sudah bukan suami istri lagi. Sudah kamu cerai? Perasaan belum? Sudah. Kapan? Sudah sebulan yang lalu. Iya, waktu itu sudah saya cerai dalam hati saya. Boleh, Pak? Enggak. Harus diucapkan. Itu udah hatimu, belum dihitung. Harus ngucap. Ini satu prinsip. Sisi yang lain, bagaimana Allah menghisab nanti di hari kiamat? Yubaddilu sayyi'at hasanat. Allah akan tukar kejahatan seseorang dengan kebaikan. Diganti sama Allah. Gimana caranya? Jadi keburukan diganti dengan apa? Kebaikan. Caranya gimana? Kita lihat ayatnya di surat Al-Furqan ayat 6871. Keburukan ditukar dengan kebaikan. Surat Furqan ayat 68 sampai 71. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Ini ciri-ciri orang beriman. Yang pertama, mereka tidak meminta beribadah kepada selain Allah. Ilahan akhar, sesembahan yang lain selain Allah. Yang kedua, orang beriman, wala yaqtuluna nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Mereka tidak membunuh jiwa yang telah Allah haramkan kecuali dengan cara yang benar, qisas umpama. Tiga, orang beriman, wala yaznun. Dia tidak akan berbuat zina. Lalu Allah berfirman, wa man yaf'al dzalik, siapa yang melakukan yang tadi, yalqa asama, pasti dia akan mendapatkan dosanya. Yudha'af lahul azabu yaumal qiyamah, azab itu akan dilipat gandakan oleh Allah. Di sini Allah mengatakan apa? Azabnya yang dilipat gandakan pada hari kiamat nanti buat dia. Wa yakhlud fihi muhana, dia akan kekal di dalam neraka dengan penuh kehinaan. Illa man taba wa amana wa amila salihah, kecuali mereka yang taubat, beriman dan beramal saleh. Faulaik, lihat, mereka itu yang bertaubat itu, yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Allah akan ganti, Allah akan tukar kemaksiatan dia dengan apa? Kebaikan. Wa kana Allahu ghafurar rahima, dan Allah, lihat ujung ayat ini, subhanallah. Sesungguhnya Allah Ghafur dan Allah itu Rahim. Lihat, digunakan dua nama Allah, yaitu digunakan tiga nama Allah, digunakan nama Ghafur, digunakan nama Rahim. Untuk siapa? Untuk mereka yang taubat. Apa rahasianya? Berarti orang yang bertaubat, dia akan beribadah, bertauhid, beriman hanya kepada Allah, menggantungkan hidupnya hanya kepada
Allah, meminta kepada Allah, berharap kepada Allah, takut kepada Allah, tawakal kepada Allah, semua dia gantungkan hanya kepada Allah. Lalu Ghafur berarti orang yang taubat hanya memohon ampun kepada Allah, yang dia gantungkan semuanya, yang dia ibadahi hanya kepadanya. Dia hanya mohon ampun, dia meminta ampunan, penghapusan dosa sama dia. Rahim, dia hanya berharap akan karunia, kasih sayang, kebaikan hanya kepada zat yang memiliki sifat kasih sayang. Maka hamba inilah yang akan dihapus semua kesalahan dan diganti oleh Allah dengan apa? Kebaikan. Contoh kasus, laki-laki yang membunuh 100 orang di zaman Israel dulu. Ya kan? Dia bunuh berapa orang? 100. Apakah sempat dia beramal soleh? Belum, Bu. Belum sempat beramal soleh. Sudah taubatkah dia? Sudah. Sudah dia. Bukti sudah taubat dari mana? Dia mencari orang alim, bertanya. Terus apa? Dia berusaha, sudah tinggalkan tuh perkampungannya. Tempat dia maksiat, dia tinggalin. Teman-temannya dia tinggalkan. Perbuatannya dia tinggalkan. Lalu dia pergi ke tempat yang dituju oleh orang alim, yaitu tempat orang soleh. Dia pergi ke sana, tapi belum sampai ke tempat itu dia sudah wafat. Dia udah taubat. Apa? Allah ganti kejahatan dia dengan apa? Dengan rahmat Allah. Taubat dia. Contoh umpamanya, si A, dia nggak pernah sholat, hidup maksiat. Suatu hari dinasehati sama teman. Rupanya nasihat temannya ini masuk ke hatinya. Allah bukakan hidayahnya. Dia terima. Lalu dia sadar. Dia menangis. Taubat kepada Allah. Lalu dia pergi tinggalkan tempat itu. Dia mau ke masjid karena dia mendengar adzan. Di tengah jalan kecelakaan. Lalu dia wafat dengan kecelakaan itu. Allah terima taubatnya? Allah terima taubatnya. Makanya kita ini tidak boleh suudzon sama orang. Apa ini orang hidupnya maksiat melulu, nggak pernah saya ngelihat taat. Iya, tapi barangkali last minute dia tobat yang kita nggak tahu. Ya kan? Prasangka baik aja sama orang. Ya, makanya Rasulullah SAW menyuruh apa? Jika ada orang wafat, la taqulu illa khaira. Kalian jangan mengucapkan apapun dari keburukan dia. Ucapin yang baik-baik. Walaupun dia hanya memiliki 1% dari kebaikan. Barangkali kebaikan dia yang 1% itu apa? Menjadi pijakan dia untuk tobat last minute. Lalu Allah terima, Allah hapus. Kita nggak tahu, Pak. Jadi jangan prasangka buruk sama orang. Ada orang perempuan nanya sama saya, Ustadz, saya punya saudara, selama hidupnya dia nggak pernah sholat. Ini pertanyaan nyata ini. Lalu dia sakit parah, kanker atau apa gitu. Nah di awal-awal dia sakit, itu dia keinginannya banyak. Dia pengen menyedekahkan hartanya ke sini. Dia pengen ngasih sini, dia pengen beli Quran, macam-macam. Lalu wafat. Ini saudara saya nggak sholat, gimana Ustaz? Kesian dia. Jawabannya apa? Jangan berprasangka buruk. Jangan bicarakan keburukannya. Barangkali dia di saat itu dia tobat. Lalu Allah terima tobatnya. Siapa yang tahu? Kita nggak tahu, hanya Allah yang tahu.
Kewajiban kita apa? Menyebutkan kebaikan. Barangkali sebutan kebaikan kita untuk dia itu jadi doa kita kepada dia. 2, kewajiban kita apa? Mendoakan dia. Doain saja. Jangan suka menyebutkan keburukannya. Ya. Ini pelajaran buat kita. Pelajaran lain apa? Jangan mengklaim diri kita yang paling baik. Jangan. Bisa jadi orang yang kita nilai buruk di depan kita, justru dialah yang bakal meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Jadi jangan nganggap diri kita sudah gede. Jangan menilai orang rendah. Makanya inilah mulianya orang yang punya akhlak tawadhu'. Ma tawadhu'a qaumun illa rafa'ahullah. Tidaklah seseorang itu tawadhu' merendah, melainkan Allah akan angkat derajatnya. Tapi jika dia sombong, maka Allah lemparkan dia ke dalam neraka jahanam. Ini satu pelajaran yang berarti buat kita. Ada hadis yang panjang dari Abu Dzar. Kita lihat nih, hadisnya luar biasa ini. Rasulullah SAW mengatakan, Inni la a'lamu akhira ahlil jannati dukhulan al-jannah. Cerita orang terakhir masuk surga. Wah, serem banget ini. Terakhir dia masuk surga, Pak. Udah orang sudah masuk surga semua ada. Ini orang tahu-tahu muncul tuh sendiri. Terakhir kali dia masuk surga, Pak. Berarti dia terakhir keluar dari neraka. Ya Allah. Rasulullah SAW mengatakan, sungguh saya mengetahui akhir ahlil jannati dukhulan, seseorang yang terakhir masuk surga dia. Dan dia memang penghuni surga, tapi terakhir masuknya. Wa akhir ahlin nari khurujan minha, dan dia penghuni neraka yang terakhir keluar dari neraka. Rajulun yu'ta bihi yaumal qiyamah, seseorang yang nanti didatangkan di hadapan Allah. Lalu dikatakan kepada dia, a'ridu alaihi sighara dzunubihi. Coba tunjukkan dosa-dosa dia yang kecil-kecil saja. Tunjukin mana dosa dia yang kecil. Fayuqal amilta yauma kada wa kada wa amilta yauma kada wa kada kada wa kada. Allah bilang, dulu kamu berbuat ini Mas ya, Mbak ya. Dulu kamu di dunia berbuat ini Mbak. Dulu kamu berbuat ini. Kamu ini. Ini yang kecil-kecil loh ini. Ditunjukin semua. Fayaqul na'am. Dia mengatakan, iya saya di dunia dulu berbuat ini. Mau ngomong enggak? Nggak bisa. Iya. La yastati'u an yunkir. Dia tidak bisa mengingkarinya. Wa huwa mushfiqun min kibari dzunubih an tu'rad alaih. Yang ditunjukkan ini dosa apa? Kecil. Lalu dia takut begitu besar jika yang ditampakkan itu dosanya yang gede. Ini yang kecil ditampakkan satu-satu. Bagaimana dengan dosa saya yang besar? Ketakutan dia. Fayuqalulah, lalu dikatakan kepada dia, fa innalaka makana kulli sayyi'atin hasanah. Maka setiap kejahatan yang kamu lakukan ini sudah ditukar sama Allah dengan kebaikan. Nih. Rabbi amiltu asya la araha huna. Ya Allah, yang saya lakukan itu banyak sekali, tapi hari ini kok saya nggak kelihatan. Fakultu ra'aitu Rasulullah sallallahu dhahikat hatta badat nawajidu. Rasulullah bercerita ini sambil tertawa terbahak-bahak sampai gigi gerahamnya itu kelihatan semua. Artinya apa? Semua dosa-dosa dia diampuni oleh Allah. Hilang. Lalu Allah lepas dia dari neraka dan dia orang terakhir. Hadis ini panjang ceritanya, di riwayat yang lain cukup panjang. Kelanjutannya, dia pun dikeluarkan oleh Allah. Lalu apa? Lalu dia melewati, disebutkan riwayat itu, dia melewati sirat, jembatan itu.
yang di atas neraka. Dia melewati jembatan Sirat sambil merangkak. Merangkak dia lewatnya. Terkadang kakinya terkena api neraka. Terkadang mau kepleset, dia selamat lagi. Pelan dia, kakinya kena, ini kena, sampai ujung selamat. Sudah, Allah selamatkan dia dari api neraka. Ini yang terakhir. Dia bilang apa? Segala puji bagi Allah. Tidak ada orang yang lebih nikmat dari saya. Padahal dia orang terakhir. Subhanallah. Lalu dia jalan, selesai. Dia melihat sebuah pohon yang tinggi menjulang, rindang dan indah. Tidak ada pohon yang seindah itu yang pernah dia lihat di dunia. Ya Allah, berikan aku karunia untuk ada di situ. Ini belum masuk surga. Kata Allah, nanti kalau kamu saya kasih berada di pohon situ, kamu minta yang lain nanti. Enggak ya Allah, ini sudah nikmat yang paling indah, nggak ada manusia yang lebih indah daripada saya. Padahal yang lain sudah di dalam surga. Duduklah dia di bawah pohon. Lalu dia melihat pohon lagi yang lebih indah, lebih bagus lagi. Ya Allah, berikan aku ke pohon yang itu. Terus sampai 3 kali. Sampai dia dibukain pintu surga. Lalu dia berhenti di depan pintu surga. Ya Allah, ini apa? Ini surga. Masuklah kamu. Kalau bahasa kita beneran, nggak ngeledek. Enggak, beneran nggak ngeledek. Ini bahasa kita ya. Udah masuk. Walaka bimithlihi, kamu akan mendapatkan 2 kali lipat dari itu. Bahkan kamu akan mendapatkan 10 kali lipat dari ini. Padahal dia baru di mana? Di pintu nidok, Bu. Ini yang terakhir masuk surga. Ya. Inilah rahmat Allah, Pak. Dan inilah cara Allah menghisab nanti. Tapi ada satu dosa yang Allah langsung murka sama dia. Tidak pakai pandang bulu lagi. Langsung dimasukkan ke neraka kekal. Dosa apa? Syirik, kesyirikan. Allah nggak pandang bulu lagi. Allah nggak akan sayang sama dia. Allah langsung masukkan dia ke dalam neraka. Ketika dia di dunia berbuat syirik, menyekutukan Allah. Syirik bukan hanya sekedar menyembah patung, tapi syirik adalah beribadah kepada selain Allah. Datang ke kuburan, minta-minta, percaya kepada benda, cincin, batu, tulisan dan sebagainya, pohon dan sebagainya. Dia percaya itu selain kepada Allah dan tidak tobat, dia meninggal dalam keadaan syirik dan akan kekal di dalam neraka. Inilah hari hisab pada bagian pembahasan tentang inilah Allah menghisab hambanya nanti di akhirat. Apa poinnya tadi? Tidak ada kezaliman sama sekali. Sekecil apapun ada hisabnya. 2. Seseorang akan dihisab dengan apa? Perbuatan dia sendiri. Kalau ketaatan dia yang menuai, kalau dosa ya dia yang mendapatkan azabnya. Yang ketiga apa? Apa? Kebaikan akan dilipat gandakan. Kemaksiatan semisalnya dosanya. Yang keempat apa? Niatan yang baik akan mendapatkan pahala. Niatan yang buruk tidak dapat dosa, bahkan dikasih pahala sama Allah. Yang kelima, apa? Allah menghisab hambanya dengan cara apa? Mengganti keburukan, kemaksiatan dia dengan kebaikan. Ya. Ketika dia sudah berusaha untuk taubat dari amalnya, tapi kalau dia nggak taubat, ya semua tergantung dengan masyiah dan kehendak Allah. Kapan Allah menggantinya? Apakah langsung diganti atau diazab dulu? Tapi yang jelas semua akan diampuni dosa-dosanya.
selama dosa itu bukan termasuk dosa apa? Syirik. Hadisnya hadis qudsi yang panjang itu. Yabna Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Ini yang pertama. Kiat agar dosa kita diganti dengan kebaikan. Kiat dosa kita diampuni sama Allah. Yang pertama, innaka ma da'autani wa rajautani. Kamu berdoa dan berharap hanya sama Allah. Allah pasti akan ampuni semua dosamu dan Allah nggak akan melihat seberapa banyak dosa itu. 2. Lau balaghat dzunubuka ananas sama tsumma astaghfartani. Andai dosamu itu bumi sudah nggak nampung sampai ke awan sana. Tsumma astaghfartani, ini yang kedua. Lalu Anda rajin istighfar. Ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Saya akan ampuni semua dosamu, saya nggak peduli seberapa banyak itu dosa. Yang ketiga, lau ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyrik bi syai' la ataituka bi qurabiha maghfirah. Andai kelak di akhirat kamu datang menghadapku di mahsyar untuk hisab ini dengan dosa seisi bumi. Lalu saat Anda bertemu denganku, kata Allah, tidak ada satu dosa syirik. Memang dosamu seisi bumi, tapi satu pun tidak ada dosa syirik. Saya akan temui kamu dengan seisi bumi ampunan. Berarti yang ketiga apa? Jangan berbuat syirik sama Allah. Inilah 3 sebab, kata Ibnu Rajab, yang bisa mendatangkan ampunan Allah. Doa disertai dengan harapan hanya kepada Allah. Rajin istighfar. Tentu yang dimaksud rajin istighfar di sini adalah tobat. Tobat dan rajin istighfar. Yang ketiga apa? Jangan coba-coba berbuat syirik sama sekali. Ini sebabnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita akan lanjutkan nanti mereka yang dihisab di hari kiamat nanti seperti apa. Model-model manusia yang dihisab. Kalau tadi prinsip bagaimana Allah menghisab, nanti berikutnya model manusia yang dihisab. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi. Seseorang yang berbuat maksiat. Seorang yang berbuat maksiat di mana menurutkan hawa nafsunya. Apakah bisa diartikan bahwa dia mempertuhankan hawa nafsunya? Boleh dikategorikan sebagai syirik. Seseorang yang berbuat maksiat, apakah dia memperturutkan hawa nafsu? Iya. Hawa nafs, al-hawa, itu artinya keinginan. An-nafs, jiwa. Hawa nafs, keinginan jiwa. Tapi keinginan jiwa ini seringkali diarahkan maknanya kepada sesuatu yang buruk. Berpijak pada ayat inna nafsa la ammaratun bisu. Jiwa ini selalu mendorong, mengajak untuk berbuat maksiat. Yang dimaksud dengan jiwa ini apa? Nafs syaitaniyah, jiwa syaitan. Berdasar hadis Nabi, inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Syaitan itu akan masuk dalam tubuh manusia lewat apa? Saluran darah. Yuwaswisu fi sudurin nas, akan selalu menggoda di dada manusia. Inilah hawa nafs, dorongan-dorongan, keinginan-keinginan
untuk berbuat maksiat yang ada dalam diri kita dari godaan-godaan syaitan. Jadi seseorang yang berbuat maksiat, itulah penyebabnya. Itu penyebabnya. Apakah seseorang yang melakukan maksiat berarti dia menuruti dorongan hawa nafsunya? Pasti. Berarti dia menuhankan hawa nafsunya? Iya. Apakah itu termasuk syirik? Iya. Itu juga bagian dari syirik. Kenapa? Karena dia menjadikan ketaatan dia kepada hawa nafsunya. Tapi apakah itu kategori syirik besar? Tidak. Karena ketaatan dia sebetulnya sama Allah, cuman dia terbuai dan terpengaruh oleh apa? Bisikan syaitan itu tadi, Pak. Ya. Makanya apa? Ya kita harus menundukkan syaitan itu dengan ketaatan, dengan tauhid kepada Allah, berserah diri kepada Allah, keimanan kepada Allah, amal saleh, zikir, ini semua yang menjadikan kita bisa terlepas dari bisikan-bisikan dan dorongan syaitan yang mengajak kepada keburukan. Yang lain silahkan. Silahkan, Bu. Enggak apa-apa, selama saya kedengaran. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Ya, apakah riya, sum'ah, ujub itu mengarah kepada syirik? Jawabannya iya. Itu semua syirik. Riya itu apa? Riya itu berasal dari kata ru'yah. Yarhamukallah. Riya berasal dari kata ru'yah. Apa ru'yah itu? Melihat. Jadi riya adalah berbuat sesuatu ketaatan ingin dilihat oleh orang. Lalu orang yang melihat itu memuji dia. Kemudian dia bangga, senang atas ujian dan sanjungan orang itu. Ini namanya riya. Sum'ah berasal dari kata as-sam'u, pendengaran. Maksudnya seseorang berbuat sesuatu kebaikan, dia ingin orang lain semua mendengar bahwa dia melakukan kebaikan ini. Ketika orang-orang itu mendengar bahwa dia telah berbuat ketaatan, lalu mereka semua pada menyanjungnya, bangga dia, senang dia. Contoh, pergi haji, ini paling enak contohnya ini. Dia mau naik haji. Dia ingin orang, warga sekomplek dengar, melihat kalau dia memang naik haji. Apalagi naik hajinya ONH plus, apalagi plusnya sudah sekelas VIP. Biar orang tahu kalau saya berangkat haji. Biar orang dengar saya naik haji. Lalu mereka memuji, memanggil Pak Haji, sumringah wajahnya. Seneng dipanggil Pak Haji, seneng dipanggil Bu Hajah. Kartu namanya diganti semua. Jadi kalau kenalan, siapa namanya? Haji Fulan. Tulis nama Haji Fulan, dapat titel baru Haji Fulan. Perempuan dapat titel baru Hajah, sudah dibawa, digotong kemana-mana itu titel H itu.
Bangga dia atas pujian orang, senang dia pujian orang. Ini namanya riya dan sum'ah. Lalu lahirlah ujub. Apa ujub itu? Bangga atas apa yang sudah dia capai. Dia senang atas predikat hajinya, itu senang. Dia senang dipuji orang. Namanya ujub dia. Semua ini merusak amalnya dia sendiri. Sama aja ibu capek-capek belanja, nyari duitnya susah, belanja, masak setengah mati. Setelah itu jadi sayurnya, lalu sayur itu dikasih sesendok minyak tanah. Gimana? Bisa dimakan? Bubar, buang. Riya merusak amalnya dia. Akhwaf ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling saya takuti dari apa yang saya takuti. Lihat. Yang paling aku takuti dari apa yang aku takuti adalah syirik kecil. Apa itu ya Rasulullah? Riya. Riya itu syirik kecil. Kenapa masuk kategori syirik? Contoh haji tadi. Dia berhaji lillah, karena Allah. Dia hajinya karena Allah. Dia pengen dapat haji apa? Mabrur. Sudah karena Allah. Cuman dia senang dipuji sama orang. Suka kalau orang menyanjung dia. Senang kalau dipanggil Bu Hajah. Senang dipanggil Pak Haji. Label-label itu suka. Ini masuk kategorinya apa? Syirik kecil. Tapi kalau dia berhaji memang untuk itu. Dia haji untuk apa? Murni ingin dipuji orang. Karena dia mau nyalek. Murni dia pengen dapat titel itu biar dia bisa pakai surban. Nanti pamflet dia di mana-mana haji, hajah. Dia untuk itu memang. Apa ini syirik kecil? Tidak, masuk ranahnya syirik besar. Kenapa? Karena memang untuk ini dia berbuat. Itu bahayanya. Tapi riya yang kategori syirik kecil apa? Ya memang dia karena Allah, murni karena Allah. Cuman dipuji orang senang, bangga dipuji orang. Ini yang merusak amal ibadah dia. Apa kiatnya Ustadz? Para ulama salaf dulu selalu menginginkan apa yang dia perbuat itu adalah sesuatu yang rahasia. Kalau manusia tahu, nggak ada masalah. Yang jelas saya sudah berusaha untuk merahasiakan. Ada perbuatan yang bisa dirahasiakan, ada perbuatan yang tidak bisa dirahasiakan. Seperti contoh, kita yang laki-laki ke masjid berjamaah, nggak bisa kita rahasiain. Kenapa Bapak nggak ke masjid? Takut riya, Pak. Gundulmu Mas, kata orang Surabaya begitu, Pak. Ya nggak bisa, Anda harus tetap ke masjid. Ya. Ada amalan yang bisa dirahasiakan. Apa itu? Sedekah. Haji bisa dirahasiakan? Bisa. Cukup Anda beritahu keluarganya, istri Anda, anak-anak Anda, ayahmu, ya kan? Orang tuamu, kakakmu, nanti barangkali ngurusin anakmu dan sebagainya, kan gitu kan? Sudah cukup. Rahasiakan. Udah pergi. Pulang, udah pulang. Pak kemana? Lama nggak ngelihat? Iya Pak, dari luar kota. Ya kan benar luar kota. Bisnis Pak? Ya, cari-cari kesibukan. Kan bisa pakai bahasa diplomatis. Iya kan? Ya, cari-cari kesibukan Pak. Sudah, bahasa diplomatis. Kemana Pak? Naik haji kemarin Pak. Alhamdulillah ya. Marit sakit nih orang. Udah sakit, pakai itu selfie lagi. Dia-upload di media sosial. Selamat dia doain dong. Makasih. Wah, bubar langsung amalnya. Riak semua, sudah bubar Anda.
Ini syirik kecil. Anda bangga atas pujian orang. Ada lagi pujian yang boleh. Bahkan kita boleh memujinya, Pak. Apa itu? Apa itu? Ada pujian yang boleh. Bahkan kita disuruh untuk memuji. Kata Rasulullah SAW apa? Ini khusus suami istri. Istri Anda masak. Nggak enak masakannya, Pak. Kali ini Anda boleh memuji. Gimana, Mas? Gimana ya masakannya? Mantep. Nggak ada yang kayak begini. Pawanya. Wah, seneng istri Anda. Kan bener, mantep nggak enaknya. Nggak ada yang kayak begini yo, karena nggak enak gitu. Tapi yang nggak enak dia nggak ngomong. Gimana? Mantep. Udah. Mau nelen berat. Gimana? Mantep. Seakan-akan mantepnya itu padahal mau nelen kagak enak dia. Besok tak bikinin lagi ya. Boleh. Tapi kalau mama belajar lagi, mungkin akan lebih enak lagi. Loh, ini nggak enak, enak. Tapi coba belajar lagi, lebih zen lagi nanti rasanya. Oh gitu ya, iya. Tambahin dong uang belanjanya. Kagak. Jadi ini kecuali suami istri kata Rasulullah. Ini memuji tauriah seperti ini boleh antar suami istri saja. Yang lainnya nggak boleh. Ya. Karena apa? Karena dalam kehidupan rumah tangga banyak dituntut apa? Mulatofah. Tahu mulatofah? Kelembutan. Takamul, saling nutupi lobang dan kesalahan, tutupin kesalahan. Bukan berarti nggak dinasehati ya, nasehati. Ada lagi? Ada lagi? Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, ini ada teman tinggalnya berdekatan atau bertetanggaan dengan dukun, Ustaz. Apakah kita dapat imbas dari dosa dukun ini dan apakah sebaiknya kita pindah atau gimana, Ustaz? Ya. Seseorang tinggal di samping dukun. Apakah kena imbasnya? Kena imbasnya? Ya iya. Kalau diadab tuh kampung ya nyungsep semua, Pak. Ya kena semua asal. Tapi apakah berarti kena imbas itu saya tertimpakan dosanya dia? Enggak. Kena imbas iya. Tapi yang dosa siapa? Ya dukunnya yang dosa. Saya kena imbasnya. Terus kena imbasnya apa? Ya bisa jadi setannya main ke rumah ibu. Anak ibu mungkin kena mainan setan, kan gitu kan? Terus apa solusinya? Ya Anda yang harus pandai membentengi diri. Dengan apa? Dengan tauhid, iman, amal saleh. La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan engkau jadikan rumahmu kayak kuburan. Kalau kayak kuburan nanti jinnya dia main ke rumah ibu. Terus apa? Ya isi ngaji Quran, setelin ngaji, sholat, musik-musik jangan didengarkan di rumah. Ibadah, iman, masuk rumah baca bismillah, keluar rumah baca doa. Insya Allah tuh setan hanya ngumpul di rumahnya tuh dukun aja. Terus yang berikutnya nasihati dia. Nasihati, nggak apa-apa. Terlepas dia nerima nggak nerima itu kan bukan urusan saya. Karena hidayah bukan di tangan kita. Nasihati dengan, kalau dia sakit hati ngirim dukunnya kepada saya, silakan kirim aja nggak apa-apa. Kenapa? Saya setiap hari sudah disuruh baca doa. Sholat, alhamdulillah kita sholat. Habis sholat kita baca ayat kursi. Habis sholat kita baca 3 kul. Ya kan? Mau tidur kita baca ayat kursi.
Mau tidur kita baca 3 kul lagi. Mau nyerang setan, dikirim aja, nggak apa-apa. Bukan kita nentang, bukan. Tapi nggak perlu takut. Sisi iman, tauhid, takut kita hanya kepada kita, yang Allah yang bisa memberikan kebaikan dan keburukan. Udah santai aja. Nasihatin aja. Nerima nggak nerima kan bukan urusan kita. Yang penting kita sudah sampaikan. Beli buku-bukunya, kasih dia, ini Pak saya ada buku bagus. Barangkali buat nambah-nambahin ramuan-ramuan Bapak, silakan. Ini saya buku bagus Pak, isinya jampe-jampe apa gitu, bisa. Isinya tauhid. Saya ingat dulu di daerah Salatiga itu ada dokter gigi. Periksa pasien, setelah selesai biasalah kasih obat apa. Sebelum pulang, setiap pasien yang mau pulang sama dia dikasih buntelan, tahu buntelan? Bungkusan kertas kecil. Dibuntel sama dia, kasih, kalau nggak salah warnanya hitam. Jimat, kayak warnanya hitam. Mas, ini pegang, jangan dibuang. Ya, kamu pegangi terus ini, biar kamu nggak gampang sakit. Iya Pak, makasih Pak, makasih Pak. Kita nganggap, wah ini dokter dukun. Kita buka, nggak taunya isinya apa? Kiat menjaga kesehatan gigi. 2, rajin berdoa sama Allah. Rajin sholat, jangan sampai tinggalkan sholat. Wah bercanda nih dokter. Jadi dia mau nasihatin orang dengan bercanda begitu. Ini nggak ada apa-apa isinya, nasihat dia aja. Difotokopi, ditaruh di kertas, dibuntelin kertasnya. Ini bawa. Jangan tinggalkan sholat, karena sholat itu begini. Ya Pak, ini barangkali buat perdukunan Anda biar tambah oke, baca buku ini Pak. Gitu. Isinya apa? Ya, tauhid. Hukum perdukunan. Ya, permainan katanya. Ya, nasihatilah intinya. Ya, nggak apa-apa. Yang lain, pertanyaan lain. Ya. Apa itu? Di rumah kan tidak boleh ada foto yang dipajang di dinding. Iya. Ini bagaimana caranya memberikan arahan kepada orang di rumah agar foto-foto itu seperti karena pernah mungkin dikasih tahu ada hadisnya kalau misalnya dipasang foto itu ntar malaikat nggak masuk rumah, cuman ini kayak masih dia nggak remedi gitu. Bagaimana kayak gitu? Iya. Masalah suar, gambar. Rasulullah SAW mengatakan innal malaikata la tadkhulu baitan fihi apa? Kalbun wa suwar. Para malaikat tidak akan masuk ke rumah yang di dalamnya miara anjing dan suar, gambar-gambar makhluk yang punya roh. Jadi kalau yang punya rumah miara anjing, maka malaikat tidak akan masuk ke dalamnya. Masuknya malaikat ke dalam rumah bertanda apa? Masuknya rahmat Allah. Malaikat gak mau berarti rumahnya jauh dari rahmat Allah, berarti rumahnya apa? Azab. Jadi kalau ada anjingnya rumahnya, malaikat tidak akan mau masuk. Kemudian yang kedua, surah. Surah ini apa? Surah itu maknanya kalau bahasa Indonesianya gambar. Apa yang dimaksud gambar di sini? Gambar makhluk yang punya roh. Contoh, lukisan binatang. Itu tidak boleh, haram hukumnya. Bikin lukisan biasanya di rumah kan ada kuda biasanya.
ya kan? Taruh buat hiasan dinding, itu tidak boleh, haram hukumnya. Lukisan manusia, lukisan keluarga, bikin lukisan keluarga. Atau foto pakai kamera, tapi dipajang di dinding, ini juga nggak boleh. Ya, saya bukan bicara masalah hukum mengambil gambar, tidak. Tapi hukum memajang gambar, foto-foto di tembok, itu tidak boleh. Biasanya di rumah foto keluarga besar, tempel di situ, itu tidak boleh. Pajangan ini tidak boleh. Foto suami istrinya ditempel. Yang lucu, nih istrinya sekarang pakai cadar, tapi fotonya dia nggak pakai jilbab, masih tempel tembok rumahnya. Iya nggak Bu? Lo kan antik. Kenapa? Dia sekarang pakai cadar, tapi fotonya dia masih pakai baju-baju populer dulu. Tahu baju populer? Apa? Bukan. Baju populer apa? Pupune diler. Populer. Orang Jawa bilang populer apa? Pupune diler, Mak. Itu dipajang tuh di situ. Padahal dia sekarang udah pakai jilbab rapi, panjang. Atau patung-patung yang jadi pajangan di dalam rumah, patung-patung kecil, patung apalah. Ini semua menjadikan malaikat tidak mau masuk ke rumah kita, Pak Bu. Terus apa caranya? Kalau foto-foto, ya ambil, lipat, taruh di dalam laci, selesai. Loh, ini foto orang tua kita, Ustadz, kenangan. Orang tua kita nggak butuh foto yang ditempel di tembok. Orang tua kita nggak butuh dikenang. Orang tua kita yang wafat butuh doa. Kita tempel buat kenangan-kenangan tapi nggak didoain. Buat apa? Dan itu yang terjadi. Enggak, Ustaz, kita tempel buat kenangan juga didoain. Nempelnya ini yang nggak boleh, Pak. Taruh di bawah, di laci, doain orang tuamu. Ini yang dicari. Ya. Sepi dong, Ustaz, dinding rumah kita. Enggak, kasih hiasan-hiasan pemandangan. Pemandangan gunung, apa pohon, bunga, atau foto makanan. Iya kan? Karena ada tuh lukisan-lukisan makanan, lukisan kue, kan ada kan, boy? Ya tempel aja di situ lukisan kue, lukisan apa namanya, bunga atau apa gitu kan? Ya pemandangan, nggak apa-apa. Kenapa? Kalau kaligrafi tulisan Al-Quran, nggak boleh. Ini penghinaan terhadap Al-Quran. Kata Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah, ini penghinaan terhadap Al-Quran. Anda menghina Quran dengan ditempel-tempel di dinding. Al-Quran bukan untuk hiasan. Al-Quran itu untuk dibaca, dipelajari, dijadikan pegangan hidup. Tapi zaman sekarang Al-Quran buat hiasan-hiasan tok. Isinya tidak diamalkan, tidak dibaca, nggak diamalkan, malah nggak bisa ngaji yang punya rumah. Ini fenomenanya, nggak bisa ngaji, tapi buat hiasan. Ini penghinaan namanya. Ya, ini yang bisa saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.